Waktu sholat Abah itu ya tidak pernah menegur kamu kenapa tidak sholat. Tapi kalau kita pesan makan, Abah nanya, sudah makan atau belum? Kalau belum, Eh, makan dulu, kata Abah. eh, Abah tidak mengatakan harus pindah. ya, Cuma Abah nanya dengan saya, mana lebih mulia Masjid Juki dengan Baitullah? Mana lebih mulia rumah Juki dengan rumah Rasulullah? Jadi beliau juga hijrah hmm, ke Madinah, tinggal rumahnya, tinggal kampung halamannya, keluarganya, tinggal Baitullah karena perintah Allah. Bagaimana juga? Abah tidak mengatakan berpindah, tidak. eh, Cuma itulah contoh yang lebih pada saya. Aku terbuka, oh, kalau gitu saya juga di arah Abah. ya, Pindah. ya, ya, Dari Pulau Bidin pindah ke sini. Alhamdulillah. Pulau Bidin itu hanya kurang lebih 1 ekar kawasan. ya, Dan berpindah di sini 50 ekar kawasan. Allah, Masya itu yang ketawa apa itu menal lebih mulia. Masjid Juki dengan Baitullah. Menal lebih mulia rumah Juki dengan ya Baitullah. Allah, Itu begitu hijrah saja Juki. Ya kalau begitu Pak, Juki ikuti saja. Hanya mohon doa restu dari apa. Insya Allah bisa. Nah, gitu. iya, iya, Apa itu rumahnya. Itu yang menjadikan saya itu senang sekali dengan beliau. Tidak begitu oh, mengalahkan kan begitu gitu. iya, 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 Cuma saya mau dengan Abah itu, waktu saya di Surabaya itu saya mau Abah, Pak, saya mau belajar di sini. Mau belajar apa? Tanya Abah. Nah, dua dipilih. Kalau mau belajar Abah bagi dua. Satu saja yang perlu. Kalau mau belajar menjadi kiai besar, mau menjadi ulama besar, nanti tempatnya di masjid. Banyak hmm, kiainya, banyak ulamanya, biasa mengajar, belajar di situ. Nah, ulangi. Kalau mau menjadi kiai besar, menjadi ya, ulama besar, nanti tempat belajarnya di masjid. Situ banyak kiainya, banyak guru-gurunya. Tapi kalau mau menjadi murid Abah, nah cukup isi saja sama Abah. Oh, pikir dulu kata Abah. Gimana nanti? Jadi saya pikir sampai 2 hari. Sampai 2 hari dipanggil lagi. Saya makan-makan pagi, mananya. Gimana? Sudah dapat keputusannya? Mau di mana? Kalau mau jadi yang satu di masjid, yang dua di sini, mau yang mana? Coba. Mau dua-dua, Bah? Nggak bisa, kata Abah. Dokter Juki nggak bisa dua-dua. Harus satu. Oh, dulu gitu. Lepas 2 hari, nanya lagi. Tidak khusus, hanya waktu sampai makan pagi, ngobrol-ngobrol begini. Bagaimana keputusannya juga? Sudah dapat pilihannya. Sudah, Bah. Bagaimana Abah? Enggak bisa. Bagaimana Abah saja? Abah nggak tahu maunya Juki bagaimana. Jadi harus Juki sendiri maunya apa? Gimana? hmm, Oh, kalau begitu Pak, mau jadi murid Abah sajalah. Wah, begitu kata Abah. Kalau begitu, di sini saja. Nanti mulai itu kan ya, ada waktu kesenangan tamu-tamu makan. Nah, cuci piring. hmm, Nah, atau satu dagang di atas kamar mandi. Nah, begitu. Kalau mau jadi muridnya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, itulah. Nah, dia tidak mengalahkan begitu. Semuanya diberi, maka kita terasa sendiri. Kamu tamu-tamu datangnya mungkin sedikit. Biasanya 500 orang, ya. ya, Cuci, jaga sepatu, sandalnya, jaga tempat tidurnya, jaga makan masa. Itu satu pelajaran yang luar biasa. ya, Melayani. Pokoknya itulah yang dilayani di Inabah ini. Masya Allah. Nah, itu. Pelajari iya, dulu sebelum dilaksanakan. Oh, saya sekarang mau merasai tamu nunggu kemana-mana. Jangan biar mereka yang lain, harus kita yang melayani. Kasurnya bagaimana, makannya bagaimana, tempat tinggalnya bagaimana, bahkan amaliyahnya juga bagaimana, iya, iya, pikirnya. iya, Ini baru saya merasain sekarang. iya, 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 paham, paham, Masya paham. Allah, luar biasa. Jadi pendidikan Abah ke Pak Guru itu di masa awal itu melayani tamu, cuci piring, bersihkan kamar mandi, dan itu pun sekarang yang Pak Guru lakukan. Ternyata Ya, ketika membangun Inabah untuk membesar harus memberikan pelayanan, tamu pada datang, ya, gitu kan? Kita melayani seperti itu ya. Nah sekarang di Inabah ini sudah berapa banyak santri Pak Guru yang sedang mukim di sana?
Dari dulu ke sekarang. Yang sekarang saja, yang Ya, sekarang aja. sekarang saja ada 70 ya, kurang lebih 70. 70 ya? Ya, 70. Nanti dengan ada asrama-asrama itu tuh pasti kan akan lebih banyak lagi nanti. pasti Apa ada rencana ke depan akan menampung menerima lebih banyak lagi atau bagaimana Pak Guru? masih banyak boleh ditampungnya. Karena sekarang karena COVID, karena corona ini Aha. nggak bisa dimasukkan oleh pemerintah. Kalau ada Oh, oke. syarat-syaratnya, jadi setelah selesai ini insya Allah mudah dipenuhkan. Kurang Ah. lebih dalam bisa dimuatkan itu. Oh, Masih gitu. juga sedang usahakan untuk membangun Inabah Putri sekarang. Oke. Itu sekarang dikandalkan oleh Abah juga belum. Mm-mm. Pasal jangan lupa putra putri juga perlu kata. Mhm. Nah, jadi sampai sekarang alhamdulillah kita sudah usahakan untuk membangun Inabah Putri insya Allah. Iya. Kalau ini Masjid Tajul Arifin bagaimana Pak Guru perkembangan Masjid Tajul Arifin? Sudah hampir 50%, sudah Hmm. naik itu berjalan. Sudah naik lantai 2. Sudah naik Alhamdulillah lantai 2 ya? naik lantai 2. Jadi mereka masjid ini bila melihatkan perkembangan ikhwan itu yang di Inabah ini kita ada beberapa konsepnya. Pertama, anak bina yang dibina. Anak bina yang dibina itu di segi pemulihan hanya 8 bulan ke setahun. Habis 8 bulan ke setahun, anak bina itu dikembalikan kepada keluarganya. Iya. Kalau yang belum mau kembali, dilanjutkan lagi ke sini. Hmm. Tapi sesudah anak bina di sini, banyak juga keluarga-keluarga anak bina sudah menjadi ikhwan. Hmm. Membina keluarga itu tidak sama dengan dibina anak-anaknya. Kalau anak-anak bina itu dibina di sini. Tapi Ya. kalau keluarganya tidak bisa dibina di sini, maka kita siapkan tempat untuk masa depan, ke depan. Ya anak keluarga anak bina, ya juga ikhwan yang tidak ada anak binanya di sini. Ikhwan yang ingin mengamalkan tarekat sebenarnya yang ditalkin, maka itulah inisiatif Abah itu dari dulu. Jangan lupa nanti dibangunkan juga masjid, kata Abah, untuk memberikan kemudahan hewan-hewan yang sering kunjung, yang datang, yang ingin mengamalkan tarekat Qadiriyah Iya. Naqsyaband ini. Jadi kita besarkan sampai bisa muat 3.000 orang seperti itu. Mudah-mudahan. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa di inilah ketika jadi bisa mengunjungi juga insya Allah selain kesempatan saya nih nanti mudah-mudahan. Insya Allah kita kuda. Dan Pak Guru ini kan sekarang pandemi COVID nih. Jadi kalau di Jakarta kita tuh manakib itu setiap Ahad kedua. Jadi kemarin vakum lah dalam arti tidak ke masjid. Nah sekarang ini kan sudah mulai apa namanya sudah mulai aktif kembali tentu dengan protokol kesehatan. Nah kalau di Malaysia sendiri bagaimana tuh Pak Guru? Apakah tamu-tamu yang datang itu masih banyak atau bagaimana Pak Guru? Kan tentu kan setelah datangnya COVID ini agak berubah nih pengembangan apa namanya pembinaan ikhwan. Nah, bagaimana pembinaan ikhwan di masa pandemi COVID ini, Pak Guru? Nah, di sini inilah salah satunya kita melihat. Saya melihatkan di sini. Kalau kita perhatikan di sini ini keberkahan kami. Di Inabah ini berjalan seperti biasa. Jadi semenjak COVID pada 18 bulan tahun yang lalu, sehingga ini kita diberi modal oleh pemerintah khusus untuk Inabah itu bisa beramal seperti biasa. Salatnya seperti biasa, zikirnya seperti biasa, Jumatannya juga seperti biasa, manakibnya juga seperti biasa. Dan ini tidak ada satu perubahan. Dipenuh Inabah saja di sini diberi kemudahan oleh pemerintah, baik di Jabatan Agama Islam, di Jabatan pihak polisi, pihak keamanan. Ini hanya bagi pondok Inabah itu bisa diamalkan secara biasa. Ini kita bersyukur ini nampaknya keberkahan beliau itu almarhum pengasah Abah nampak kelihatan sekali. Kemudahannya, kemudahan perhubungannya nampak begitu pun dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana biasa. Iya. Di sini kita melihat ada 3 lantam itu kan. Iya. Pertamanya doa dari guru kita. Semoga untuk pimpinan bertambah kemuliaan dan keagungannya.
agar dapat membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, Ya. adil, makmur, zahir maupun batin. Ini doa guru. Syekh Haji Mubarak bin Nur Muhammad Abbas Sepuh, tercatat doa itu tidak disebut di mana-mana negara. Ya. Negara mana ada hewannya yang mengamalkan dengan cara ikhlas, jujur, yang betul, maka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut pemerintahnya, ikhwannya, jemaahnya tidak disulitkan. Hanya satu. Yang kedua, kami tulisan pengesahan itu wasiat apa sebut itu doa. Yang kedua, nasihat dari pertama harus menghormati yang lebih tinggi daripada kamu, dari atasan dan bawahan. Yang ini kita gunakan sepenuhnya. Hubungan itu perhubungan kontak dengan atasan dan bawahan. Saya ingat sampai hewan-hewan di bawahan. Dengan ini hubungan ini jadi tidak dipersulitkan. Laksanakan. Jadi orang yang tinggi daripada kamu, baik doain maupun batin. Yang kedua, yang ketiga terhadap sesama sederajat dengan kita, dengan ada persekitaan, perpecahan. Ini nasihat itu kita gunakan, kita pakai, kita pegang betul-betul. Jangan sampai timbul perpecahan, persekitaan, kebalahan. Itu nasihat beliau, nasihat kepada hewan-hewan. Yang ini kita pakai, kita pegang betul-betul. Bila kita pegang betul yang ini, maka barokahnya itu mereka yang masuk pada mulanya ingin melihat bagaimana ini tidak pakai ini, tidak pakai cik ini. Tapi setelah mereka masuk ke ini apa? Masya Allah, mereka juga bergambar sama-sama dengan kita. Senang masuk dalam majlis manaqib. Iya. Mereka juga doa bersama-sama dengan kita. Masya Allah, senang sekali. Mereka datang membawa kesenangan masing-masing. Barokahnya dari nasihat, itu gunakan nasihat. Kalau kita gunakan nasihat, Masya Allah. Yang ketiga terhadap orang-orang yang keadaan di bawah kita, jangan menghinakan. Harus kita hormati mereka, bimbing mereka dengan baik. Nasihat dari guru kita, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Maka yang keempatnya terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Maka dengan empat nasihat ini kita gunakan dengan sebaiknya, situ barokah baik dari Abbas Sepuh maupun daripada Abah Hanum sendiri. Dipermudahkan semua amalan-amalan kita. Hubungan pemerintah, hubungan hewan, hubungan dengan bukan hewan. Yang tadi tidak senang menjadi senang, yang tadi sulit menjadi dipermudahkan. Nah, yang terakhir sekali menjadi satu target oleh pengusaha Abbas Sepuh, Abah Hanum, tidak ada lain amalan kita, Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Nah, inilah yang kita pegang betul-betul. Kita ikuti betul dengan sumber yang ikhlas, maka aromah Abah itu melimpah ruah, dipermudahkan semua. Jarak sahurnya biasa. Bulan Ramadan kita makan sama-sama, tarawih sama-sama seperti biasa, Masya Allah. Ada juga para yang mereka masuk pada mula tidak senang dengan keadaan ini, tapi sudah masuk mereka senang sekali, membawa kesenangan pulang bersama-sama, makan sama-sama dan sebagainya. Ini menunjukkan keberkahan kambing luar biasa, luar biasa. Itu dalam renungan dan penghayatan. Iya. Masya Allah. Kemudian diisi pula dengan mutiara-mutiara. Mutiara-mutiara ini kalau direnung, dihalusi, Masya Allah. Yang terakhir sekali itu harus menyayangi orang yang membenci kepada Masya Allah. Biar mereka datang pada mulanya membawa itu. Tapi masuk bersama dengan kita, baru senang. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Pak Guru ya, pandemi COVID ini tidak menghalangi kita juga untuk tetap, karena juga instruksi dari pusat, silakan pada lakukan amaliyah di tempat wilayah masing-masing. Memang kita tidak dianjurkan untuk datang ke Suryala terlebih dahulu,
untuk traveling, tetapi silakan lakukan amaliyah di tempat masing-masing dengan seperti biasa, tidak ada perubahan. Bagaimana majelis khatam minggu pekanannya, begitu juga manakibnya gitu kan. Alhamdulillah senang dengarnya nih. Di beberapa daerah juga sudah mulailah mulai apa namanya bisa beradaptasi. Tentu juga seiring dengan apa namanya program-program, kalau di Indonesia ini kan lagi gencar vaksin juga Pak Guru, vaksinasi, terus juga bagaimana menjaga imun. Cuman memang kalau saya baca kabar di Malaysia tuh kemarin lagi udah masih lockdown nggak nih Pak Guru? Kemarin sempat lockdown katanya itu ya, Malaysia ya? Ya, Malaysia sekarang begini. Jadi kita ambil sedikit barokahnya di sini. Karena kan masalah itu bukan masalah Malaysia dan Indonesia saja. Sekarang seluruh dunia menghadapi masalah COVID ini. Jadi Betul. bagi Ikhwan TQN, Pondok Pesantren Suryalaya yang tadi dalam tampih tadi ditegaskan oleh Abah Sepuh itu, baik Abah Hanum sendiri, Pondok Pesantren Suryalaya telah memberi satu garis panduan khusus, itu tidak lain amalan kita, Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Sini kalau kita rangkumi dan kita renungi, sudah ada pedoman bagi Ikhwan TQN, Pondok Pesantren Suryalaya, cara menghakiskan atau menjauhi daripada COVID atau COVID, bala musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu Abah berpesan suatu, Abah masih ada di waktu kejadian di Aceh itu tsunami. Waktu kejadian tsunami, saya diberi perhatian oleh Abah. Apa kata Abah? Dikumpulkan di madrasah. Kata Abah, mari kita itu bukan musibah, itu ingatkan. Allah mengingatkan hamba yang beriman. Kalau kita inginkan iman ditambah, tambahkan amal, kata Abah. Tingkatkan ketakwaan, kata Abah. Lagi banyak ketika ikut sudah apa yang ditunjuk oleh Abah Sepuh. Abah itu mengatakan itu. Tunjuki bagaimana yang ditunjuk oleh Abah Sepuh. Pertamanya, rajin bangun sholat malam, kata Abah. Karena sholat malam itu obat. Kum fasalli inna sholata syifa. Bangun, kerjakan sholat. Sholat itu obat. Sebelum sholat dilaksanakan, mandi dulu, kata Abah. Kita juga merenungi kita punya kesalahan, punya banyak dosa. Jangan cari kesalahan orang lain. Kita juga harus, kata Abah. Nanti dengan itu bisa terubah semuanya. Bukan hanya kita, santri, anak-anak kita, keluarga kita, nanti juga terubah semuanya. Obat itu di mana? Dilindungi oleh Allah. Dengan bala itu ditukar dengan rahmatnya oleh Allah kepada kita. Rajin bangun malam, laksanakan sholat, banyak zikir, laksanakan tawasul, laksanakan khataman, itu doa. Nanti sudah jelas Allah juga akan menyelamatkan kita. Situ apa itu sudah begitu. Jadi kalau kita renung dari situ sudah ada pedoman bagi Ikhwan Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini. Jangan kita kalau tidak dapat dikumpulkan satu tempat, di mana-mana tempat jemaah TQN, pusat-pusat jemaah Ikhwan dilaksanakan masing-masing. Ada 10 orang, 20 orang, bisa dilaksanakan. Nanti dikumpulkan doa itu jadikan jemaah. Macam di Indonesia kita ada 24 tempat jemaah manakib di seluruh Malaysia. Jadi di tempat masing-masing dilaksanakan cara berjemaah. Kalau tidak ada jemaah lain waktu, cara sendiri-sendiri. Bangun malam, itu kan doa. Nanti kita gunakan itu. Insya Allah. Allah selamatkan semua hewan mana pun berada. Karena yang tadi itu, semoga pucuk pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya agar dapat melindungi seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir maupun batin. Allah dan Abah Sepuh dalam nasihat wasiat kami. Akhirnya ditegaskan tidak ada amalan lain selain dari Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Amalkan sebaiknya guna mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Jadi di situ kita di Malaysia dengan berkat pimpinan
duduk bersama hewan-hewan kita di Ya. Surabaya. Di Surabaya pusat kita itu, walaupun tidak bisa kita bertemu sekarang, tapi kangen sekali. Seolah-olah tubuh kita di sini, tapi insya Allah jiwa kita tetap bersama dengan Surabaya. Tidak bisa kita tidak ada barokah dari itu. Surabaya itu intinya. Walaupun kita setahun lebih tidak di Surabaya, cara fisiknya, tapi rohani kita tetap sebumbung dengan Surabaya. Insya Allah, saya begitu seluruh hewan kalau begitu, dimanapun hewan berada, tetap bernaung di bawah karomah Pondok Pesantren Surabaya. Walaupun tinggal seorang kita beramal sendiri, namun barakah tetap bersama kita. Apalagi kalau jemaah bersama-sama seperti di Jakarta kan. Ya. Masya Allah, saya beberapa kali sudah di Jakarta itu di pusat. Pusat kita di situ senang sekali itu. Nah, jadi kita melihat hewan berkumpul begitu, jadi fisiknya kita di situ, jiwa kita tetap berada di bawah naungan Pondok Pesantren Surabaya. Pasti mendapat berkahnya, pasti mendapat perlindungannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Kita baru kita tinggal sendiri, satu orang beramal, tapi tetap jiwa kita, perasaan kita satu wilayah, Tuhan berkahnya sampai di mana-mana pun akan dicurah oleh Allah SWT melalui barakah beliau berdua. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad apa sepuh, Syekh Jamal Syekh Wafat Tajul Arif bin Abahar. Mereka beliaulah yang menjadi pelindung kita semua hewan di mana berada. Insya Allah dia tetap lindung, tetap kita. Apalagi tetap hadir. Dengan itu saya mengambil sedikit ini dan merenungkan pertemuan ini. Saya merasai bahwa majelis-majelis manaqib itu satu majelis khusus yang tidak bisa dipisahkan dengan Pondok Pesantren Surabaya. Dimanapun berada. Seperti kita ada di Surabaya, itu khusus. Oleh karena itu, kemudahan-kemudahan yang ada pada hari ini, hanya satu boleh kita selesaikan itu, yaitu waktu dakwah. Waktu menakib itu, seperti baca Al-Quran, baca tawasul, baca mangkobah, itu harus seperti di Surabaya. Di Surabaya itu semua di situ. Cuma ceramahnya itu bisa dilihat di mana-mana. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jalani, di mana menakibku dibaca, di situ aku hadir. Ya. Masya Allah. Kalau beliau sebagai imam ulama, waratul anbiya hadir, pasti apa? Dua-duanya hadir. Pada sana silsilah tarekah dan sebagainya hadir bersama kita. Kalau sudah dihadiri oleh mereka itu berarti sudah berkahnya luar biasa. Masya Allah, itulah satu-satunya saya merenungi, saya menghayati bahwa di mana pun tempat hewan, biarpun kita tinggal sendiri, tetap bukan sendiri kita, tetap bersama dengan syekh kita, yang sangat tarekat qadiriyah, insya Allah. Itu saya merasai. Ya, alhamdulillah. Di Jakarta itu, masya Allah, mudah-mudahan itu berkahnya. Amin. Saya ingat itu kangen kita hewan ini. Iya. Tidak ketemu, luar biasa kangennya itu. Iya. Dan meruahkan kasih sayang kita itu. Amin. Saya mengasai pendidikan Abah ini luar biasa sekali. Jauh di mata ini selalu sering diucap oleh beliau. Jadi saya waktu ketika datang Surabaya udah lama nggak datang. Kata apa? Jauh di mata, dekat di hati. Masya Allah itu. Yang dekat di hati itu luar biasa itu. Betul Pak Guru. Nah, itulah yang kita harus rasakan hewan itu. Di mana pun kita berada. Hewan kita lagi bukannya cukup banyak sekarang. Ya, hanya sih. Bukannya sekarang menambah hewan jauh. Seperti saya di Thailand. Tani itu. Wah, Masya Allah. Ulama-ulama dan sekian banyak pula di situ. Nah, dibimbing yang disuruh apa? Mungkin
dia seragam, dia senada. Mana zikirnya? Zikirnya yang jangan disertai istiqomah, berterusan. Istiqomah itu berterusan. Sedikit enggak apa-apa, tapi berterusan. Dengan berterusan insya Allah. Iya. Nggak bisa terlepas dari pandangan Syekhuna wa Habibuna wa Mursyiduna Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Haji Ahmad, Syekh Muhammad bin Arifin, surah yang pusat kita semua. Kembali bak kata-kata kayu kita tempuh pulang ke sarang. Itu ikhwan DPN, akhirnya pulang ke Suraya semua. Walaupun tidak fisiknya, jiwanya masih terus menerus berhubung pulang ke Surya Raya. Iya. Kita kawan satu jiwa, satu harapan, satu keinginan akan bertemu nanti dengan beliau di satu masa ketika Allah ketemukan nanti. Iya. Itulah yang menguasai itu. Dan hewan hidup pada itu tidak ada. Lebih daripada keluarga lagi kita menguasai hubungan hewan itu. Soalnya sekarang ini di Suraya Umi masih ada. Iya. Adik bapak, aman, sesepuh kita masih ada. Iya. Kita doakan semoga proses Suraya saya berada dalam lindungan kasih sayang Allah SWT. Taman Umi, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suraya, saya berada di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Haji Baban itu tugasnya besar, tugasnya luar biasa. Mengembangkan DPR itu bukan satu kemudahan. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan kepada beliau, pada Umi, pada Surya Raya, Pak Jen, usianya sudah lanjut, jadi diberi kesehatan yang baik, beri kekuatan untuk bimbing kita semua di mana memana hewan ini, semua murid abah semua. Itulah saya renungkan, saya rasa itu pada saya. Masya Allah, itulah bagaimana muridnya abah. Saya merasai sekarang. Selama abah wafat, baru saya merasai dulu. Kalau adanya abah itu saya kerana sering. Bah, begini dapat petunjuk, pulang. Pergi lagi. Dapat petunjuk, pulang. Pergi lagi. Sekarang bagaimana? Hewan-hewan datang kepada saya semuanya begini. Pak Guru begini. Nah, saya harus dulu gimana mengajak kepada Allah, minta barakah beliau. Bimbinglah hewan-hewan, Pak. Nah, ini hewan apa semua? Saya hanya menyampaikan talqin saja. Setelah saya talqin, saya serah kembali kepada beliau. Saya juga murid beliau. Karena sekadar ditugas jadi wakil talqin, itu ya. Tidak ada lebih apa-apa saya. Dengan Pak Ijan juga biasa-biasa kita. Mudah-mudahan kita semua, saya ditugas sebagai wakil talqin. Begitu bukan membina ruh ikhwannya, muridnya untuk bawa kepada Allah, mereka kembali kepada Allah, bukan dekat di Thailand, di seluruhnya. Murid apa itu sudah berkembang di mana? Sampai ke Syria, sampai ke Madinah, berkembang. Itu muridnya semua itu. Di bawah kelepasan tanggung jawab fisik kita, di bawah ruhnya beliau ini, kita selamat, kita bahagia. Setelah ditalqin oleh wakil-wakil talqin, khususnya saya serah kembali kepada Abah. Ini murid Abah. Saya juga ingin menjadi murid seperti mereka. Dan lepaskan. Pun bimbingan dari beliau. Ada apa kita? Kita sampai kemana saja. Sama, khilafannya lebih banyak dari hewan biasa. Sekarang kita lagi itu lebih banyak silat salahnya dari hewan biasa. Nah, dari situ mohon Abah itu membimbing kita, biarpun di mana berada. Kalaupun kita seorang bangun, laksanakan nanti beliau melihat. Apalagi kalau orang beramai. Insya Allah, hasil itu saya merasa sekarang. Seperti ini, ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nah, bagaimanapun kita doakan. Semua hewan itu kompak bersatu. Amin, amin. Satu hati, satu rasa. Dengan kalimat La ilaha illallah ini akan bertemu dengan ismu zat, kalimat Allah
yang tidak bisa diucap dengan kata-kata dan pikir, hanya dengan rasa di jiwa kita yang ditanamkan oleh musyrik ke dalam dada-dada kita. Itu yang ingin kita bawa kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Tidak ada lebih dengan yang lain. Kalau itu kita lalu istiqomah, insya Allah rasa itu akan tercapai di hadapan Allah bersama Amin, amin. dengan junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sahabat-sahabat beliau, khususnya dengan pengesal Mukarramah nanti di sana, insya Allah. Di sini dilindungi kita, di sana diselamatkan kita. Kita mau begitu, kita mau begitu. Ya. Mudah-mudahan sama-sama kita merasakan begitu. Amin, amin. Di murid beliau. Amin. Jangan cari mana benar, mana kurang. Luruskan kita mencari, kita yang menjadi murid apa. Saya menelkin tidak banyak. Saya jadi lantik dari wakil talqin pada tahun 86. 96 ya? 86. 86. Ya, usia saya 32 tahun. Masa dilantik menjadi wakil talqin. Yang nggak tahu apa-apa sudah menjadi wakil talqin itu. Jadi saya rasa takut sekali, bimbang sekali. Kenapa saya dipilih oleh apa menjadi wakil talqin, Pak? Saya datang soalnya mau belajar menjadi murid, bukan menjadi wakil talqin. Nggak mau saya terima itu. Hati saya tuh berdebat betul dengan dia. Jangan, Pak. Abah salah pilih orangnya. Kenapa saya yang dipilih? Jadi apa memberikan siji kepada saya hingga dia mengatakan, Juki, apa bukan ingin Juki mengajar seluruh ilmunya? Yang Abah mau Juki mengajar zikirnya. Bantu Abah. Apakah itu nggak bisa? Zikirnya juga harus belajar, harus diijab kabul. Itu yang ingin apa mau Juki mengajar zikirnya. Kalau ilmunya udah banyak kiai-kiainya, ulama-ulamanya udah banyak, bahkan sudah lari semuanya. Ya, ada zikir yang perlu bantu apa? Wah, kalau begitu Pak, boleh. Tapi Abah jangan tinggalkan Juki. Cara fisiknya, cara rohaninya, gak mampu Juki kalau tidak. Iya kan Abah. Oh, saya terima. Tahu diberi sini, ijazah. Nah, baru saya berani. Tapi sekarang nggak mau saya lepaskan beliau. Bagi saya beliau itu hanya jauh di mata. Walaupun beliau sudah tidak ada lagi di mata dunia kita, tapi mata hati kita tetap masih bersama dengan kita. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Meninggal pun berikan itu kemana kita, insya Allah. Itu saya sampaikan kepada ewa-ewa dimanapun berada, agar kita ikhlas dengan tipe ini. Amin, amin. Insyaallah. Dengan perintah syahadah ini. Amin. Tidak ada lagi jalan yang kita boleh lepaskan ini kita. Dengan ilmu kita, dengan amalan kita, dengan kebaikan kita, belum tentu selamatkan kita. Kalau dia adalah berkah dari mursyid kita, dari guru kita. Ya. Tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya laksanakan, yang saya rasakan. Mudah-mudahan kita dapat menguasai sama-sama itu, insya Allah. Amin, amin, insya Allah Pak Guru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini terima kasih banyak nih Pak Guru, banyak dapat pengalaman Pak Guru yang sangat berharga. Alhamdulillah berarti ini kita sudah di dalam jalur yang benar bersama Pangersabah. Kita juga semua bisa istiqomah dan banyak sekali keteladanan dari Pangersabah yang perlu kita aplikasikan juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tadi Pak Guru cerita ada terkait bagaimana melayani tamu, bagaimana concern beliau dalam pendidikan, bagaimana beliau juga mendidik murid dengan memberikan contoh, bangun jam 2 pagi sudah ke masjid, sementara kadang-kadang kita juga subuh mepet-mepet gitu kan, kadang-kadang siangan gitu kan. Nah, alhamdulillah di sini kita juga dapat banyak pembelajaran dari Pak Guru. Alhamdulillah pandemi COVID tidak menghalangi kita untuk terus meningkatkan amaliyah zikir. Silahkan kita berzikir dengan di wilayah masing-masing, zikir khatam, manakib, tentu juga dengan kita taat kepada
perintah agama dan negara. Ya kalau lagi lockdown ya kita juga ikutlah, tidak pergi kemana-mana dulu. Pak Guru juga tidak ke Suralaya, saya juga tidak melakukan pergi kemana karena memang juga dalam kondisi seperti ini. Dan kita juga alhamdulillah dengan tuntunan Pangarsa Abah ini, silaturahim ini, bahkan yang tadi Pak Guru sampaikan jauh mata dekat di hati, itu benar. Bahwa walaupun kita belum ke Suralaya, kita masih bisa, jiwa kita, perasaan kita ini tetap bersama Suryalaya. Bahkan kalau boleh saya tambahkan Pak Guru, jauh di mata dekat di Zoom. Nah, saya sekarang jauh dengan Pak Guru, tapi dengan Zoom ini, telekonferensi ini bisa lebih dekat melihat Pak Guru secara langsung. Senang Pak Guru dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan para ikhwan di Malaysia juga, Pak Guru, Umi, keluarga, dan juga para ikhwan di Malaysia dalam kondisi sehat. Kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Alhamdulillah tadi Pak Guru sampaikan bahwa sudah ada obatnya, seperti itu. Bahwa obatnya itu adalah amaliyah TGN untuk dunia dan akhirat. Dan kita juga dipandu dengan agama dan negara, ya mudah-mudahan kombinasi kita mengamalkan thoriqoh, kita taat dengan agama dan negara, bagaimana protokol kesehatan, vaksinasi, itu bisa lebih memperkuat lagi dakwah kita lebih panjang untuk ikhwan-ikhwan Pondok Pesantren Suryalaya. Terima kasih banyak sekali Pak Guru. Terakhirnya, saya ingin katakan terakhirnya, seluruh pujian Allah Subhanahu wa taala itu buat kita sunnah ikhwan TPN Pondok Pesantren Suryalaya tidak menjadi halangan untuk kita berzikir kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Betul. Baik urusan kerja pribadi, urusan rumah tangga, urusan amalan, dan sebagainya, tidak menjadi tolak ukur bagi menyulitkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik apalagi zikir khususnya kalimat yang telah disampaikan kepada kita. Bagi ikhwan seluruhnya, semua itu tidak menjadi halangan bagi ikhwan Pondok Pesantren Suryalaya. Yang penting ikhlas kita mengamalkan zikir. Insyaallah dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ujiankah, musibahkah, sebenarnya itu tidak menjadi halangan kepada bagi seluruh ikhwan. Kalau kita meneruskan, halangan semua itu akan dilepaskan oleh Allah. Amin, amin. Amin, amin. Dan thariqat berpegang teguh, at-thariqatun af'alun. Thariqat itu pekerjaan dan amalan kita. Ya. Karena itu ucapan dan perbuatan kita. Jadi pegangkan tampih baik-baik, agama dan negara itu menyertai bersama. Insyaallah dimanapun kita berada tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak menjadi halangan apapun bagi ikhwan TKN untuk mengamalkan zikir, baik zikir, baik khataman, baik yang mulai, semua itu tidak menjadi halangan bagi kita. Mudah-mudahan ikhlas. Amin, amin. Selamat bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Guru sekali lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan lain kesempatan Pak Guru berkenan juga nanti bisa sharing nanti kepada ikhwan-ikhwan yang ada di berbagai daerah. Nanti insya Allah saya juga komunikasikan dengan Ustadz Faiz atau Ustadz Agung. Mudah-mudahan Pak Guru bisa sharing, nanti kita bikinkan seperti ini forum di Zoom. Pak Guru memberikan kajian-kajian lah, bagaimana nasihat-nasihat, pengalaman Pangarsa Abah supaya rindu ikhwan-ikhwan di berbagai daerah ini bisa terobati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Sekali lagi terima kasih Pak Guru. Salam buat Umi, semua keluarga, dan mudah-mudahan Masjid Tajul Arifin bisa segera selesai dan menjadi pusat dakwah TKN di Malaysia. Amin, amin. Oke, sampai jumpa Pak Guru. Sampai jumpa. Ya, terima kasih banyak. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.